Dan Anies ini dia bisa mempertahankan integritas dia tanpa dia masuk ke politik menjadi petugas partai. Itu penelitian itu membuktikan bahwa dia bisa menjaga integritasnya dia. Bukankah dirimu itu dibilang intoleran? Aku bilang dia nggak peduli itu. Apa kata orang? Saya tanya juga kan di disertasi ini. Itu bagaimana Denny Siregar pada ketika itu, Ade Armando pada itu semua kritikus saya tanya gitu loh. Dia bilang, dan aku ngapain aku mikirkan mereka? Aku bekerja, aku jawab tuduhan-tuduhan mereka itu dengan kenyataan katanya. Jadi poin saya di sini adalah kan banyak orang bilang Anies supaya menjadi pemimpin oposisi. Anies sudah lakukan 30 tahun yang lalu seperti itu. Nah kalau sekarang ini ya kan saya termasuk orang yang mendukung dia untuk main di Pilgub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jada. Kurang keras, keren Jada. Masya Allah. Bayangkan Syarifah pun kita gebrak juga ya. Tadi ada Nur Hayati Al-Segaf dan sekarang saya bawa kompatriotnya, temannya ya. Ramadan Pohan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Waalaikumsalam Luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Jadi saya suka dengan Bro Ramadan Pohan, walaupun dia lebih senior, tapi saya panggil bro dia nggak keberatan. Biar muda juga terasa ya. Luar biasa. Jadi sahabat sekalian, kalau masih sangat ingat ya, Ramadan Pohan adalah mantan anggota DPR. Tepatnya anggota DPR periode 2009-2014. 2009-2014 ketika kejayaan dinasti Yin. Kejayaan Partai Demokrat Di DPP juga. Di DPP juga. DPP, dua periode Partai Demokrat. Wakil Sekjen. Wakil Sekjen ya. Iya, top. Top. Tetapi sekarang sudah lepas dari Partai Demokrat sejak tahun berapa, Bro? Lepasnya juga kita nggak di pengurus tidak di kepengurusan itulah. Oke, tetapi formally tidak lagi sebagai anggota atau tidak masih? Tidak sebagai anggota. Tidak sebagai anggota. Jadi sobat era sekalian, saya mengundang beliau ke sini tidak untuk mengutak-atik keanggotaannya di Partai Demokrat. Saya mengundang beliau karena pertama ya ada disertasi yang beliau buat tentang Anies Baswedan. Oke. Dan ini sebenarnya sudah lama saya incar gitu ya. Karena disertasinya persis dibuat setelah pemungutan suara, dipertahankan. Ya kan? Setelah pemungutan suara kan di Bandung? Dipertahankannya, iya karena iya kan? Ya, karena saat itu untuk Anies ini kan orangnya kan sangat menjaga etika ya. Supaya jangan sampai mempengaruhi, kira-kira begitu. Oke. Nah, alasan kedua adalah beliau ini senang sekali dengan lagu itu sama kita, samu-samu di malam ini. Nah, karena itu nanti kita nyanyi setelah ini ya. Okay. Tapi bro, jangan jauh-jauh bro, jangan begini-begini bro. Oke, siap. Kalau begini-begini, kenapa? Ya agak bawah sedikit. Boleh. Oke. Jangan begini bro. Gak bagus nanti lihatnya. Oke. Judul disertasinya apa? Boleh nggak saya? Iya boleh. Pegang satu ya. Ini ada 2 kopi. Ya, jadi lebih baik bro sendiri yang menyampaikannya bro ya. Disertasinya apa? Judulnya. Lalu kemudian kenapa mengambil ini dan this is your time ya. Oke, ya. Take your time. Baik. Ini ada judulnya ini adalah transformasi identitas Anies Baswedan dari akademisi ke politisi, ya. Dan ini studi biografi komunikasi politik Anies Baswedan dari akademisi ke politisi. Nah itulah. Dan ini yang saya pertahankan ketika yang hijau ini warna ini ketika sidang tertutup ini.
yang pembantaian besar-besaran terjadi gitu. Gitu. Tapi kalau udah yang kuning itu kan itu udah yudisium, udah sidang terbuka. Nah, tapi tidak banyak tidak mengubah substansi dari disertasi saya ini. Nggak berubah, judulnya nggak berubah ya? Nggak berubah, semuanya nggak berubah juga. Pertanyaan penelitian juga, tujuannya juga semuanya tidak. Oke. Ya, disertasi ini adalah untuk menguji 3 hal. Yang melihat satu, bagaimana transformasi identitas Anies Baswedan ketika memasuki dunia politik. Oke. Dan kedua, bagaimana adaptasi Anies Baswedan ketika memasuki dunia politik dari akademisi. Oke. Ya kan. Dan yang ketiga itu adalah dinamika komunikasi politik Anies Baswedan. Dia sebagai sebagai aktivis dan kemudian sebagai akademisi dan akhirnya dia menjadi politisi di situ. Nah, 3 hal ini saya menggunakan grand teorinya itu dari George Herbert Mead. Tapi sorry maaf, kalau bisa dikasih latar belakang juga bro, kenapa kau kemudian ngambil Anies Baswedan? Yang mereka yang lebih diingin tahu oleh halayak kan? Ya. Jadi begini, sebenarnya pertama kali teori ini mau saya gunakan untuk Agus Harimurti Yudhoyono. Ya. Dan kemudian di dalam proses perkembangannya, significant others, yaitu orang-orang yang terkait di lingkarannya, itu saya simpulkan aja tidak kalau keberatan dibilang gimana, dibilang iya, dibilang sambil minum bro. Oke, siap. Oke. Tanpa gula ya. Ya, tanpa gula. Nah, di situ saya hanya berhasil mewawancara dari Agus 1 kali. Dan untuk yang berikutnya itu tidak bisa, saya tunggu waktu demi waktu, Pak SBY mungkin sibuk, ini sibuk semua, sehingga saya semua uang kuliah bro itu harus dibayar terus gitu loh, ya kan. Nah akhirnya saya ngambil kesimpulan, aduh ini nggak bisa lanjut ini gitu loh. Nah habis itu saya pilihlah untuk menjadi lebih mudah, teori yang sama saya gunakan untuk Sandiaga Uno, transformasi yaitu dari pengusaha ke politik. Tadi kan dari militer ke politik. Nah ini dari pengusaha ke politik. Nah itu juga demikian. Susah juga gitu ya. Susah ditemui. Significant others-nya itu adalah ibunya, saudaranya, dan kemudian kawan-kawannya semua segala macam. Akhirnya. Maksudnya significant others ini apa? Kayak misalnya saya meneliti Refli. Iya. Saya harus wawancara kalau misalnya ada orang tuanya, narasumber yang harus terkait langsung. Karena saya kan studinya biografi. Iya. Jadi kan harus tahu siapa yang lebih paham. Iya kan? Iya. Nah, itu tidak dapat. Susah gitu dan tidak tersambung lah, dan sekretaris mengatakan ini itu, sementara saya harus setiap semester bayar uang kuliah. Kan Demokrat. Ya kita bicara faktanya aja lah gitu ya. Takdirnya kan udah mungkin nggak dapat. Rentangnya tahun berapa itu? Apa tuh? Rentang kuliah sama penelitiannya itu tahun berapa? Itu tahun 2000 aku angkatan 2016, 17, 18. 2018 aku coba nggak dapat. Ya kan, 2018, 2019 saya coba nggak dapet gitu loh. Dan kemudian sementara saya harus itu pasca pilkada DKI ya? Pasca DKI. Dan karena itu Agus Harimurti itu transformasi ke politik kan gitu. Itu momentumnya. Akhirnya karena udah lama apa begitu segala macam, 2021 saya udah terlibat bikin bikin majalah. Itu saya nggak diturunkan, tadi ada majalah yang saya bawa tadi tadi saya bawa tadi majalah untuk menunjukkan bahwa udahlah, saya menunjukkan kepada Pak Dekan bahwa walaupun saya mandek disertasi, tapi sesungguhnya saya mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Produktif. Dan di situ adalah tentang Anies dengan latar belakang keluarganya, kemudian bagaimana biografi Anies.
Iya. Ya. Di majalah itu. Iya, di majalah itu persis seperti itu. Dan saya baru membahasakannya kemudian setelah Pak Dekan, ya Dadang Rahmat Hidayat mengatakan bahwa dia melihat itu segala macam. Nah, kemudian saya kan datang untuk say hello gitu loh. Datang say hello dan kemudian juga saya kan ke Bandung cukup dekat tuh, cukup senang dengan masyarakatnya, ya. Senang dengan suasananya, kulinernya dan semuanya gitu ya. Tetapi ada yang menggantung setiap saya datang ke Bandung gitu kan. Ada sesuatu yang udah dimulai tapi tak terselesaikan. Oke. Gitu ya. Which is disertasi. Disertasi. Jadi image tentang Bandung yang saya suka, masyarakatnya, ya semua yang saya suka itu. Bandung tuh seneng banget saya. Makanannya, kuliner udah menyatu semuanya gitu ya. Nah akhirnya saya mampir, saya WA kan Pak Dekan Dadang Rahmat Hidayat. Saya bilang, Pak Dadang, saya mau mampir dong. Ketemu, oh iya Pak Ban, gimana itu? Dia ini pas begitu ketemu, dia bilang itu, kumaha ada disertasi ini gini. Stres. Ya saya bilang ini begini gitu kan. Dia nyeritakannya aja stres apalagi malah. Nah kemudian ditanya, jadi gimana ya saya bilang gimana tuh? Signifikan ada saya nggak bisa wawancara saya bilang. Dan kemudian mandek dengan alasannya juga saya tidak tahu alasannya apa gitu yang bisa tetapi ternyata tidak bisa kan begitu. Terus Pak Dadang bilang begini, ya udah diganti aja topiknya. Masih bisa saya bilang gitu kan. Ya bisa aja coba dikejar karena kan sisa waktu itu kan tinggal 2,5 tahun gitu ya. Oke. Nah sebelum DO ya. Sebelum DO. Nah habis itu saya bilang, oke, Pak, kalau misal saya ganti dengan Anies Baswedan gimana? Aduh itu lagi katanya. Udah AHY itu repot, dengan si Sandiaga Uno repot, apalagi Anies katanya. Karena sama ininya. Samar-samar dia udah disebut untuk calon presiden. Dan kesibukannya luar biasa. Yang secara hitungannya Pak Dadang dan hitungan saya juga gitu ya. Memang lebih sibuk Anies. Tapi kan significant others-nya itu kan problem di Sandiaga Uno significant others. AHY significant others. Karena saya harus wawancara dengan Pak SBY. Iya. Tentang kenapa Agus Harimurti Yudhoyono meninggalkan dunia militer yang membesarkan namanya sesungguhnya di situ dan masuk ke politik gitu loh. Dan itu gak gampang. Apa peran Pak SBY di situ? Bagaimana sih ke Pak SBY? Pokoknya itulah pertanyaan saya itu gitu ya. Enggak dapat. Nah di Sandiaga juga begitu. Saya harus wawancara dengan Min Uno. Dan kemudian yang orang-orang terkait dia kan saya harus kejar dulu kan. Ini siapa gitu loh. Nah begitu Anies terus waduh itu nggak bisa itu repot lagi dia orangnya nanti mandek lagi gitu. Diam-diam saya lagi bicara saya WA Anies. Anies bersediakah diri ya kan kita kan berkawan nih bahasanya kan lucu-lucuan aja nih bersediakah dirimu untuk menjadi narasumber penelitian disertasi aku yang mandek gue bilang terus Anies jawab singkatnya boleh kata kayaknya dia kan boleh gitu oke sip terus saya bilang lagi gini yang jelas itu tulisannya boleh ya kan perkara kemudian dinadakan boleh itu kan gaya Anies kan kayak gitu ya kan. Nah kemudian saya bilang gini Nis untuk lebih meyakinkan berkenankah dirimu untuk video call telepon kepada dekannya Dadang Rahmat ya kan melalui HP saya ya kan. Oke katanya. Jadi sambil ngobrol dengan Pak Dadang itu masuk teleponnya Anies. Dan saya juga langsung Pak Dadang ini dari Anies Baswedan saya bilang. Oh ya udah oke. Bicaralah mereka. Waktu itu Gubernur DKI masih kan? Masih Gubernur DKI. Oke. Dan itu bermula dari sebenarnya sih coba-coba. Saya tahu bahwa itu akan gagal gitu ya. Tetapi ya kita nggak tahu. Kadang-kadang kan dunia ini kan sesuatu yang kita perkirakan berhasil, totonya gagal. Yang sesuatu yang kita perkirakan bahwa gagal nanti totonya berhasil gitu loh, ya kan? Kan di Quran juga bilang begitu, sesuatu yang kau pandang itu baik belum tentu baik. Ini saya sesuatu juga, saya iseng-iseng WA ke Anies percakapan kita ini. Siapa tahu dia nonton, kalau tidak nonton ya nggak apa-apa juga. Ya kan? Oke, silakan Bu terus. Kemudian di situ saya melihat Anies itu sebagai seorang kawan yang luar biasa. Sesungguhnya waktu di awal saya mau bikin disertasi itu sebenarnya Anies. Cuma di antara yang teman yang mau saya ambil itu Anies terlalu dekat bagi saya. Oke, nanti takutnya nggak objektif. Nggak objektif gitu. Makanya saya
sebenarnya promotor saya itu Profesor Dedi ya. Itu Dedi Mulyana, profesor itu sudah mengingatkan kenapa nggak angkat Anies saja. Saya bilang terlalu dekat gitu loh. Nah kalau AHY saya masih berjarak gitu dengan si Sandi juga berjarak. Tapi ujungnya waktu AHY bro sudah keluar dari Demokrat. Enggak lah, masih bersama, saya wakil sekjen itu saat itu. Dan waktu udah sempat kan ujian seminar masalahnya kan, udah itu saya ajukan, ujian bagus, proposal hasil ya? sangat memuaskan, semua sangat memuaskan. Di Sandiaga Uno juga begitu gitu. Nah di Anies ini dengan upaya coba-coba, saya nggak berpikir pada hari itu Anies begitu cepat membalas, begitu cepat tapi tidak mudah itu, bro, tidak mudah. Kenapa? Sorry, sekitar kapan anunya? Waktu 2021 bulan-bulan November. 2021. Dan kemudian kan ada kan promotor 2. Promotor 2 meragukan. Yang lalu juga begitu katanya. Ya saya dibilang lah Ramadan Pohan itu orang yang keras kepala kan begitu ya. Dia bilang saya kan mereka ngomong di ini kan di telepon kan, saya kedengaran Ramadan Pohan itu keras kepala gitu. Saya dengar, tapi saya terima itu kan, karena banyak hal yang akhirnya dia bilang. Jadi akhirnya saya bilang sama Nis, makasih, you save my ass, saya bilang gitu kan. Apa? You save my ass. Oh iya. Ya kalau tidak matilah aku gitu loh. Coba siapa lagi? Mau ngangkat Refli Harun, transformasinya dari mana kan begitu kan? Bisa dong, dari seorang akademisi ke aktivis ke YouTuber. Gitu ya. Tapi tidak signifikan. Nah itu bukan signifikan sebenarnya gitu ya. Nah jadi saya bilang Nis, ini persyaratannya agak berat juga Nis. Enggak apa-apa. Harus ada keterangan tertulis Anies bersedia gitu loh untuk bersedia wawancarai dan membuka kesempatan kepada signifikan othersnya. Oke, kata Anies, dibikin sama dia. Kemudian ada fotonya lagi disyaratkan, dipoto juga sama dia gitu loh. Foto maksudnya foto pas dia nulis? Iya semua dia dokumentasi kesediaan dia itu pokoknya terekam di situ loh. Jadi dari foto ada, dari bentuk hard copy-nya ada gitu loh. Secara lisan dia sudah mengatakan sebenarnya itu persyaratan ditambah-tambah aja ya. Ya karena untuk menghukum saya kira. Karena yang waktu dulu AHY gagal. Sandiaga Uno gagal gitu ya kan. Nah Anies oke. Dan alhamdulillah wawancara sama Anies itu berkali-kali saya lakukan secara mendalam di kadang-kadang di rumahnya. Ya lebih sering di rumahnya. Pernah juga di dalam mobil saya. Yang nyetir istri, saya wawancara di situ. Jadi dalam perjalanan kita itu lebih detail gitu ya. Dan habis itu puluhan kali saya wawancara informal sama dia. Dan kemudian Anies sama sekali tidak pernah melakukan sensor. Sorry, dari November 2021 ke kapan terakhir wawancara? Terakhirnya wawancara itu 2023 akhir. 2024 juga ada wawancara tapi udah informal lah gitu ya. Yang formal 2023 akhir. Itu 2021 sampai 2023 akhir. 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun untuk melakukan saya wawancara dan Anies tidak membatasi dengan siapa. Saya wawancara dengan ibunya. Saya wawancara dengan istrinya, saya wawancara dengan pamannya, saya wawancara dengan adiknya, saya wawancara dengan teman dia TK, SD, SMP itu semua gitu loh. Anaknya juga enggak? Anaknya enggak. Karena anaknya saya tidak mengambil peranan penting untuk membolehkan Anies bertransformasi dari akademisi ke politik, dan masih terlalu muda pada saat itu mungkin mutiara ya. Tapi kan dari Mbak Ferry kan istrinya udah cukup gitu loh. Jadi saya wawancara gitu, coba bayangkan, Profesor Alia, ibunda dari Anies Baswedan, itu juga tidak membatasi waktu, mau berapa kali kau wawancara, dan kemudian topiknya tentang jadi karena pendidik ya. Dapatlah saya konstruksi dari seorang Anies Baswedan itu bagaimana komunikasi politiknya, bagaimana integritasnya semua, karena ibunya ini sejak dari janin Anies sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kemudian berpikir yang positif, semua segala macam.
Dan ini tidak eksklusif Anies, tapi juga kepada saudara-saudara kandungnya Anies juga demikian. Ya kan? Termasuk adiknya yang sekarang satu-satunya yang masih ada itu yaitu Dila kan, Abdillah. Nah, itu saya dapat dengan istrinya juga demikian. Jadi tidak ada pembatasan itu tidak ada. Dan ini sangat memudahkan bagi saya sehingga cepat itu Bung Repri melakukannya itu cepat. Dan saya tentu kan dibantu oleh tim untuk transkripnya. Kebetulan saya dibantu oleh teman-teman wartawan dari KBA News ya kan. Nah, mereka bikin di transkripnya karena kita kejar ini gitu loh. Itu transkrip itu dapat berapa jauh? Banyak? Banyak lah, tebal banget. Saya di print out. Di print dan itu saya simpan. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa untuk terjun dapat di jurnal internasional Scopus apalagi Q2 itu nggak mungkin. Anies, siapa Anies kira-kira gitu kan. Tapi ternyata lolos itu. Karena apa? Ya Anies ini kan banyak orang tidak tahu. Dia ini waktu di Amerika, dia adalah 100 tokoh yang berpengaruh di bidang intelektual. Ya 100 tokoh. 100 tokoh. Gitu. Tapi banyak orang nggak tahu gitu loh. Kan orang melihat deh performanya dia apa segala macam. Akhirnya dia memang memenuhi syarat gitu loh untuk diteliti. Biasanya itu Refli, itu beberapa tokoh. Misalnya ada Anies Baswedan, Agus Yudhoyono, kemudian juga Kwi Kian Gin, entah siapa lah beberapa banyak. Baru itu bisa dimasukkan di dalam jurnal. Ini tidak, Anies sendirian. Nah di situ dan yang sangat kritis sekali itu pembimbing saya itu Profesor Deddy Mulyana juga menganggap bahwa akhirnya ngambil kesimpulan bahwa ini baru pertama kali terjadi di Indonesia disertasi yang seperti itu. Yang membahas tokoh ya? Iya, sendirian gitu. Standing alone ya? Sendirian dan dari data itu udah jenuh gitu, udah mau narasumbernya bisa kita bikin 100 orang lagi juga bisa, tetapi untuk apa? Kita udah dapat kok gitu loh. Udah dapat ya kan. Sekali lagi pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana transformasinya, bagaimana adaptasinya, dan bagaimana dinamika komunikasi politiknya. Karena komunikasi politik komunikasi politik. Dan kayak misalnya teori yaitu kan premis dari Anselm Strauss yang saya pakai di situ ya. Itu kan ada 4 kan ininya dia kan. Nah itu 2 memenuhi, 2 tidak. Yang tidak ini tuh adalah contohnya kan di situ adalah biasanya transformasi itu dilakukan karena dia karena pengkhianatan gitu. Nah di Anies tidak ada pengkhianatan di situ, dia nyaman saja. Dan kemudian juga kekecewaan biasanya enggak? Nah sempat itu kan ada pertanyaan ya tentang Prabowo, itu kan dia mengkhianati Prabowo, dia kan janji untuk tidak maju, kan? Tetapi saya berhasil mempertahankan bahwa yang dimaksudkan oleh Anies itu adalah periode gubernur. Selama periode gubernur dia tidak akan maju menantang Prabowo. Tapi kalau sudah selesai tugasnya 5 tahun sebagai gubernur sehingga dia maju pilpres dan kebetulan lawannya adalah Prabowo, itu adalah hal yang lain lagi dan itu bukan pengkhianatan di situ. Apa aja yang dia pengkhianatan, alasan orang bertransportasi apalagi tadi? Itu yang 2 Anies terpenuhi. Yang sesuai duanya itu pengkhianatan tadi itu. Itu yang terasa signifikannya. Dan kemudian lagi kan irreversible. Pengkhianatan itu tidak terbukti. Tidak terbukti. Anas, irreversible itu. Irreversible itu artinya kan gini, Repli. Kan banyak nih artis kan. Dia dari artis. Pindah ke politik. Biasanya itu sudah dia surut. Ketika dia udah di bawah. Surut lah. Surut ya. Atau bahasa kasarnya udah nggak laku lagi gitu. Pindah lokasi. Itu kalimatnya Repli lah. Enggak tega juga mengatakan begitu gitu ya kan. Kawan-kawan kita juga banyak di situ gitu. Nah, dan dilakukan dengan secara tak sengaja gitu loh. Tiba-tiba suka, tiba-tiba enak gitu loh. Ya kan. Dan nggak mau balik lagi jadi artis. Nggak ada itu. Mereka yang ini misalnya, contoh lah kita bilang gitu loh. Kayak Eko Patrio gitu. Tapi Anang balik kan, Anang? Balik jadi artis kan?
sempat 2 periode, 1 periode tuh. 1 periode dan kemudian Anang itu dia main dia kalah. Nggak nyalon dia kalau nggak salah. Nggak nyalon. Nggak nyalon. Nah dia balik gitu. Iya. Daud Jordan juga begitu. Daud Jordan petinju, Iya. ya kan? Dia jadi senator, belum selesai pun senatornya aja, belum pun dia bertugas, dia udah mau main tinju lagi sekarang. Oke. Ya kan? Nah, dan banyakan itu tidak, kayak misalnya Dia Pitaloka misalnya kan, dia udah nyaman. Banyak sekali artis itu bro, karena karena politik itu menjanjikan popularitas yang diinginkan oleh artis dapat, uangnya dapat. Popularitas, isi tas, apalagi udah semua segala macam, semuanya ada di situ. Makanya kan pernah dulu itu kita bilang bahwa pekerjaan yang paling enak di dunia itu adalah anggota DPR. Oke, marah-marahin orang dikasih duit. Dikasih duit dan kemudian kan udah gaji nih, rapat kita kan, duit lagi bro, iya kan? Setiap bergerak duit. Bahkan libur pun dikasih duit. Iya, kenapa demikian? Karena yang bikin aturannya anggota DPR sendiri gitu. Bukan, aturan dan budgetingnya mereka. Iya gitu loh. Jadi mau nambah juga ya itu juga ya kalau misalnya loh kenapa lo ya saya nggak di bidang itu, saya bukan BURT, bukan Banggar gitu ya kan. Jadi saya itu BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Oke, balik lagi bro ya, balik lagi. Nah, tadi yang belum dijelaskan tadi, pengkhianatan tidak, irreversible itu? Ya, Anies bisa, karena apa? Transformasi Anies Baswedan, ya kalau Anselm Strauss itu kan mengatakan transformasi itu ada 2 perubahan tuh, ada yang radikal, ada yang parsial. Kalau radikal itu misalnya orang pindah agama bro, ya kan, yang misalnya dia Nasrani gitu kan, di gereja tiba-tiba dia sholatnya 5 waktu. Ya kan, kemudian ada naik haji pula lagi gitu kan, dan kemudian simbol-simbol semuanya berubah total. Itu yang radikal. Itu radikal. Transformasi radikal ya. Nah, transformasi Anies Baswedan ini parsial. Parsial itu dan kemudian juga dia hanya memerlukan adaptasi, bukan perubahan. Dia adaptasi aja. Misal kenapa demikian? Jadi Anies dia akademisi, kemudian dia menjadi politisi seperti sekarang. Kalaupun dia gagal, karena ini tidak membahas tentang Anies berhasil atau gagal di dalam pilpres. Ya, kita nggak bahas itu. Kalaupun dia, tadi disampaikan, kalaupun sekalipun dia nanti dia gagal, dia akan bisa kembali sebagai akademisi. Karena nilai-nilai akademisi dia itu dijaga, itu terjaga. Gitu. Ketika dia bertransformasi ke tempat lain. Bahkan dia sebagai politikus, dia adalah salah satu politikus yang senang dengan angka, data, dan teknokratik. Ya kan, dia termasuk dia di situ. Jadi dan kemudian juga untuk satu kebijakan dia memerlukan naskah akademik, ada penelitian akademik dan sebagainya di situ. Jadi itu yang membedakan dia dengan yang lain. Dan kemudian lagi teori ininya bro yang menarik. Kan ada kan 2 tadi irreversible, satunya lagi apa? Tadi yang pengkhianatan. Kan tak terbukti pengkhianatan. Yang terbukti untuk Anies itu apa? Yang itu irreversible dan kemudian dia sebagai gubernur dia naik kepada di sekolah waktu dia sebagai akademisi keterkenalan dia itu hanya sebatas di kalangan akademisi. Tapi begitu dia politikus, dia jumlahnya jutaan orang yang kenal dia. Keterlibatan dia, dia akan bertemu dengan. Ya, jadi apa di teorinya nih tadi? Ini dibahasakannya itu adalah terjadi penyesuaian dari dunia dia yang sebelumnya, yang lingkupnya kecil, ke dunia yang baru, yang lingkupnya besar. Nah, itulah bahasa sederhananya begitu kira-kira. Dan yang menariknya lagi, Anies ini antara panggung depan dan panggung belakang. Ini teorinya si Strauss. Irving Goffman. Tentang panggung belakang dan panggung depan. Nah, panggung belakang dan panggung depannya Anies ini itu hampir sama. Contohnya, dia suka kucing, dia main kucing, emang dia suka kucing. Kan? Jadi tidak ada karena masyarakat Indonesia suka kucing, dia pun akhirnya main kucing gitu. Ya kan? Misalnya orang dia agamanya juga nggak bagus ya kan, tiba-tiba yang nggak boleh itu main kucing-kucingan.
Wah, gitu. Ada lagi. Oke, terus bro, terus. Nah, kalau ada kan lagi kan panggung belakang, karena panggung depan ini adalah di situ ada wartawan, ada penonton, ada media, diamati orang. Kalau panggung belakang kan nggak ada. Ya ada, sepi. Dia itu dirinya sendiri yang ada di situ, ya Ya. kan. Paling juga orang terdekatnya banget gitu ya. Nah, Anies ini yang menariknya antara panggung depan sama panggung belakang itu agak berhimpitan, agak berdekatan di situ. Oke, nggak Terlalu beda. senjang. Iya. Apa misalnya? Dia merakyat, dia aktivis. Iya, iya. Ya kan? Dan tidak ada yang tersembunyi itu di situ. Dan kemudian dia bukan orang partai politik. Iya. Ya kan? Tapi dia aktivis. Sehingga dia kenal dengan tokoh-tokoh agama nasional, kenal dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, tokoh apapun dia tahu, LSM dia kenal gitu. Karena memang lingkungan dia sebagai sebagai aktivis itu memungkinkan hal tersebut gitu. Kemudian yang apanya lagi ya? Ya menariknya lagi itu jadi kalau dan Anies ini dia bisa mempertahankan integritas dia tanpa dia masuk ke politik menjadi petugas partai. Oke. Itu penelitian itu membuktikan bahwa dia bisa menjaga integritasnya dia. Sampai detik ini kan Anies nggak menjadi anggota partai politik apapun, ya kan? Sorry, maksudnya menjadi anggota partai politik itu punya potensi untuk tidak terjaga integritas. Maksudnya Bukan, enggak seperti itu juga. Ada juga pertanyaan profesor seperti itu gitu ya. Enggak, saya hanya mau mengatakan bahwa dia masih menjaga kemurnian diri dia sebagai Anies Baswedan. Oke. Tanpa masuk politik, tanpa harus menjadi anggota partai politik. Oke. Dia Maksudnya jaga itu. Individual performance-nya itu bisa lebih terjaga ya. Dan kemudian ke belakang kita tarik dari biografinya itu, momentum Anies itu dia banyak terbantu dengan Gerakan Indonesia Mengajar. Ya, Gerakan Indonesia Mengajar waktu dia menjadi rektor itu adalah momentum terbaik investasi politik Anies sehingga dikenal dia menjadi ukuran bahwa dia berhasil kira-kira. Anies jadi rektor tahun berapa sampai tahun berapa ya? Yang jelas sebelum Pilkada DKI, sebelum kalau menteri. Dia rektor itu 2007 kalau nggak salah. Iya 2007 udah rektor dia. Iya. Rektor 2007. Saya pernah mampir ke kantornya waktu saya baru pulang dari Amerika 2007 ya. 2007. Nah, 2007 dan kemudian dia 2009 ikut konvensi. 2011 dia udah Gerakan Indonesia Mengajar. 2012 dia mengikuti konvensi Capres Partai Demokrat. Dan kemudian dan seterusnya. Dan yang menarik di situ, Anies itu dia menyadari bahwa dirinya itu memang menarik perhatian bagi orang-orang. Dia punya kelebihan. Dia menyadari itu. Tetapi makanya dia nggak pernah cawe-cawe Pak Rep. Ya, ketika dia menjadi ketua Senat itu didorong oleh kawan-kawannya. Bahkan sebelumnya ketika dia menjadi ketua OSIS dia didorong oleh teman-temannya untuk menjadi ketua OSIS. Dan juga waktu mahasiswa. Dan juga ketika dia menjadi ketua HMI ya, itu juga begitu, didorong oleh teman-temannya. Dan kemudian ketika konvensi Capres Partai Demokrat, dia diundang oleh Pak SBY. Dia bukan minta diundang atau dia melamar, mengajukan, enggak, tapi dia diundang oleh Pak SBY. Dan ketika dia menjadi juru bicara tim pemenangannya Jokowi JK itu juga diminta. Dia ceritakan di situ awalnya bagaimana JK menelpon Anies. Nis ini ada mau bicara ini Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang, Nis bersediakan Nis untuk membantu Jokowi JK di dalam kancam gini. Anies menyatakan bersedia di situ, udah masuk. Dan kemudian juga dia menjadi menteri, dia diminta, dia tidak cawe-cawe, ya. Dan kemudian diminta dan kemudian menjadi gubernur pun itu lebih lucu lagi. Dia didukung oleh ketua umum yang lawan dia ketika Jokowi JK. Kan perlawan kan Prabowo Hatta. Iya. Tapi justru dia dapat endorsement, dukungan, rekomendasi itu justru dari Gerindra. Dia ceritakan juga banyak itu di situ. Dia bilang ini, dan bisa nggak kau bayangkan katanya. Dan aku di situ didukung oleh Gerindra yang dulu ada lawannya
Pak Jokowi, yang aku ada di Pak Jokowi. Maka ketika mereka semua ngomong tentang saya di ruangan itu, kau bisa bayangkan. Dan aku mendengar aja. Satu pun aku tidak bantah apa kata mereka. Katanya kan memang udah benar, gitu loh. Dan cuma Pak Prabowo pada saat itu ada hal yang menarik. Pak Prabowo pada ketika itu bilang, saya masih tetap apresiasi sama Anies. Kritiknya tajam kepada saya dan sebagainya. Dia tetap manggil saya itu dengan Pak Prabowo, kata Pak Prabowo gitu. Oke. Ya itu disampaikan Anies. Dan enggak wo gitu ya. Dan coba Roblay. Kalau Luhut wo aja. Ini kalau dalam konteks sekarang ya Pak Refli ya. Coba kita kan, ketika PDIP sekarang mengerling mata, terbuka untuk Anies. Kalimat PDIP apa? Satu kali pun Anies tidak pernah menyerang PDIP dan Bu Megawati. Nggak ada jejak digitalnya, nggak ada. Anies tidak pernah mengatakan yang buruk begitu. Jadi ketika dia sekarang ini udah PDIP mengerling mata, nggak ada masalah gitu. Karena memang dia bukan tipikal kan cawe-cawe minta didukung itu dari situ nih Anies. Nah, jadi biografi studi ini ya, transformasi ini itu membantu kita. Jadi banyak hal di sini. Makanya tebalnya kayak gini Bang Repli. Di sini orang kalau mau jadi politikus tanpa uang itu juga bisa. Ada buktinya, ini Anies gitu loh. Nah, di sini ada. Kenapa? Mau dibukukan ini? Mau dibukukan? Iya, disarankan sama profesor dibukukan. Tetapi saya momentumnya tidak sekarang inilah, nanti someday, karena ini tetap akan relevan di situ gitu loh. Jadi tadi aku mau bilang apa tadi ya? Tanpa uang, politik tanpa uang. Nah iya, jadi siapapun dia bisa. Yang penting dia punya modal sosial dan modal budaya. Ya, modal sosial, modal budaya. Anies jaringannya kan banyak. Entah dia guru, entah dia dosen, entah dia aktivis, entah dia macam-macam di situ, ya kan. Yang itu kalau dirupiahkan tentu ada nilai rupiahnya. Tetapi itulah dia punya networking, dia punya modal, social capital dia punya di situ. Jadi memungkinkan. Jadi orang bisa tanpa duit, ya kan. Kalau dia punya modal sosialnya yang hebat. Jadi siapapun ya Bung Refli ya, ini berlaku dari teori dari yang penelitian saya ini, siapapun bisa melakukan itu, ya kan? Karena di sini adalah persyaratannya bukan lu harus punya uang baru maju. Yang penting kalau popularitas tinggi, elektabilitas tinggi, pasti akan dilirik oleh orang, dilirik oleh partai politik. Coba kita terbukti lagi kan? Anies Baswedan dibantai habis 5 tahun oleh Nasdem di DPRD. Tetapi adalah Nasdem yang pertama yang mengusung Anies Baswedan untuk capres. Itu artinya bahwa dia sudah dianggap lulus di situ dari gelombang politik, dia survive dia di situ gitu loh. Tapi bro, kebetulan kan saya ikut juga ya karena undangan bro di sidang terbukanya itu ya. Dan Anies juga datang. Kan satu kritik yang juga ingin saya sampaikan adalah kok nggak ada kritiknya? Bro dari tadi kan ini disertasi kan, kan nggak ada manusia yang sempurna. Apa kritiknya? Saya juga tidak melihat. Ada kritiknya. Ya. Jadi misalnya begini, Anies itu di dalam bekerja dia kurang memanfaatkan media massa. Contohnya mana? Contohnya ketika ada gereja yang 30 tahun, ada juga yang 40 tahun, itu yang nggak terbit izinnya gitu kan. Itu jadi aku diajak makan sama Anies. Kita makan ya, oke kita makan. Oh kita kesini dulu oke jalan. Habis itu ngobrol. Dia cerita, tadi aku begini. Jadi ada 40 tahun dan nggak dapat izinnya gitu loh kan. Dan kemudian takmir masjid sama pengurus masjid di situ bilang, prosesnya gimana? Bagaimana Pak Anies kami mempertanggungjawabkan kami nanti di akhirat? Terus Anies bilang, aku bilang begini, tanggung jawab bapak-bapak nanti di akhirat saya ambil alih sebagai Amirul Mukminin katanya. Nah terus takmir masjid melihat ada satu diksi yang pas banget di situ. Ya, kalau Amirul Mukminin sudah mengambil keputusan di situ, maka kami samina wa ata'na, kami ikut. Jadi
tentu tidak sesederhana itu selesai masalah, Iya, tetapi iya, adalah komunikasi. Dan Anies itu negosiator yang luar biasa. Iya. Nah, kritik saya, Nis kok nggak ada sih di media massa gini? Terus dia bilang, untuk apa? Kata, loh itu kan publik kan perlu tahu itu. Iya. Dia bilang, kau pikir kan, itu masyarakat itu nyaman. Lagi kita bekerja negosiasi begitu, kemudian wartawan bawa kamera lagi, kemudian tanya-tanya lagi itu di situ gitu. Lah tapi kan perlu tahu. Terus kapan wartawan itu media bisa masuk di sana? Ketika sudah selebrasi, sudah selesai masalah, selebrasi silakan, nggak ada masalah. Kata. Nah menurut saya bahwa itu harus, aku bilang begini, bukankah dirimu itu dibilang intoleran? Aku bilang, dia nggak peduli itu. Apa kata orang? Saya tanya juga kan di disertasi ini, itu bagaimana Denny Siregar pada ketika itu, Ade Armando pada itu, semua kritikus saya tanya gitu loh. Dia bilang, dan aku ngapain aku mikirkan mereka, aku bekerja, aku jawab tuduhan-tuduhan mereka itu dengan kenyataan katanya. Apa kenyataan? Kenyataannya urusan yang dulu tidak pernah selesai masalah izin-izin di era saya ini selesai, nggak ada masalah. Orang dulu digusur-gusur apa segala macam, di era aku nggak ada penggusuran dan selesai masalah. Kira-kira begitu. Dia tapi menjawab. itu bukan kritik itu. Bukan kritik. Itu pujian masih. Enggak lah kritik. Bukan kritik loh, itu. Rep, aku kan wartawan. Pak. Iya. Menurutku wartawan berhak tahu tentang yang terjadi dari sisi seperti komunikasi itu. massa itu kritik ya. Tapi dari sisi personality tadi, personality yang barangkali Bro temukan apa Tapi yang jelas bahwa kritik aku tuh dia dengarkan dan tetapi dia bertahan dengan posisinya bahwa ketika pemimpin itu bekerja gitu ya, itu media nggak usah masuk untuk misalnya dalam konteks masalah itu ya. Ya benar juga sih, kan di situ ada masyarakat takmir atau gitu, terus wartawan, Pak bagaimana ini begini, gimana gini, orang kan nggak nyaman, sesuatu yang udah rapi. Nah ini kan Anies ya, di dalam disertasi ini ada yang itu, dia nggak pernah ada coba-coba, dia setelah bulat ini baru kebijakan itu baru disampaikan kepada publik. Kalau Pak Jokowi beda. Dia munculkan ini, nanti ada kritik, tarik lagi, gitu loh. Itu saya ada tulis tuh di media Indonesia kemarin. Nah, ini yang membedakan. Kalau Anies itu benar-benar udah firm itu sebagai satu kebijakan dan udah jalan di situ gitu. Mungkin ada kritiknya terhadap Anies itu ya. Dia ketika memimpin itu beda sama Jokowi. Jokowi kan gimmicknya banyak, masuk lubang, masuk gorong-gorong kan. Iya. Gitu. Dan ya itulah dan kalau kritiknya apa yang mau kita paksakan kritik sama dia? Oke, that's okay, nggak apa-apa. Iya, jadi sobat sekalian, coba kita bacakan Bro ya beberapa komentar dari sobat RH sekalian ya. Painkiller, apakah ada hubungan family dengan istrinya AHY? Sama-sama Pohan. Enggak, itu kebetulan sama marga aja. Sama marga ya. Kemudian insya Allah Pak Anies orang yang tepat untuk dijadikan tokoh panutan. Hasil penelitiannya insya Allah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Malah pertanyaan saya adalah, menurut Bro RP, ada nggak tokoh yang seperti Anies ini? Kalau misalnya dalam konteks Indonesia atau dalam konteks dunia gitu, yang bertransformasi mirip-mirip dan lain sebagainya, ada nggak? Ada, seperti misalnya Nurholis Majid. Nurholis Majid juga kan sebagai akademisi. Beliau terjun dalam politik. Tahu-taunya di tengah jalan dimintain gizi uang, maksudnya, ya kan? Akhirnya dia mundur, nggak selesai dari situ. Dan kemudian ada lagi Kwi Kian Gi. Kwi Kian Gi dia bertahan, dia tetap itu di situ, ya kan? Dan Gus Dur juga. Banyak juga gitu. Merkel juga. Angela Merkel. Ya, dan kemudian juga pemimpin PLO Yasser Arafat juga. Itu tipikal. Dia ilmuwan transformasi. Udah yang lebih ini ahli nuklir presiden India itu siapa namanya itu, ahli nuklir? Ada ahli nuklir presiden banyak India. Gitu. Jadi banyak yang ini melakukan seperti itu. Itu ya. Apalagi ya? Apa contoh transformasi radikal itu kalau ada pengusaha pisang goreng dalam hitungan hari dan bulan bertransformasi menjadi ketua partai dan calon gubernur ya? Menarik juga itu disertasi berikutnya. Iya, tapi menarik ini, ya kan? Menarik. Jadi faktor-faktor apa yang membuat transformasi radikal begini? Sama seperti anak 36 tahun tiba-tiba jadi wakil presiden, itu menarik menurut saya. Walaupun kita jawabannya sudah tahu itu. Kekuasaan.
Iya, tapi apa yang membuat dia bertransformasi ya? Bangga bisa jadi relawan perubahan di Pilpres 2024 bersama Pak Anies Rashid Baswedan. Maju terus Pak Anies, kami relawan perubahan masih bersama Pak Anies. Jarnas ABW Tuban hadir. Luar biasa ya. Menarik detersasi Pak Ramadan. Detersasi ya, disertasi maksudnya. Pohan tentang transformasi parsial di bidang politik. Apa selanjutnya tentang transformasi radikal? Bisa enggak Pak Pohan salah satu contohnya dinasti politik ugal-ugalan? Oke, maksudnya Pak. Anies orang yang sangat pemaaf dan tidak pernah dendam walaupun dinistakan oleh SBY, dikatakan pembohong dan musang berbulu domba. Itu perkataan yang sangat menyakitkan pendukung Anies. Luar biasa. Ya saya juga merasakan begini bro ya. Mungkin saya termasuk orang yang tidak pernah berpolitik praktis ya. Tidak pernah masuk partai. Tapi ketika saya jadi tim pemenangan Anies, walaupun saya dari lingkaran yang jauh-jauh sekali kan, nggak lingkaran dekat ya. Saya tidak terima begitu ada kecurangan. Bahkan saya declare pribadi, haram hukumnya mengakui pemimpin yang menang secara curang. Tapi saya lihat Anies santai-santai aja. Nggak pernah keluar di ucapannya dia yang kira-kira kemarahan ya. Pemilu ini curang dan lain sebagainya. Megawati masih ngomong loh. Ya kan? Ya. Nah itu. Kalau itu Anies ya, kalau saya lihat ini. Dia itu yang penting secara ikhtiar, secara syariah, dia udah lakukan the best. The rest is Allah Subhanahu Wa Taala. Dia udah melakukan itu semua. Jadi tentu ada rencana-rencana Allah, ada takdir yang dia tidak mau mengumbar di situ gitu loh. Dan saya pikir itu yang membuat, coba Bung Refli lihat Anies. Nggak ada wajahnya itu yang wajah stres, nggak ada. Masih tetap seperti biasa. Dia tetap dengan positive thinking. Malah yang stres Bro Ramadan kelihatannya. Loh ya, saya sempat dulu gebrak meja. Jadi kan diskusi. Saya nasihati teman. Iya. Ya kan, udahlah. Kita melihatnya ke depan gitu kan. Jadi 5 menit kemudian saya jadi akhirnya ikut juga menggebrak. Nah lu juga gebrak kata gitu. Ternyata saya tidak bisa membohongi hati nurani juga, itu kesal gitu. Ada lagunya itu, tak bisa membohongi hati nurani. Aku tak bisa menipu hati nurani. Iyo. Ya itu lagunya Sudirman Said, hati-hati. Jadi memang sebenarnya kita juga lihat politik ini nggak juga gila-gila amat ya. Kita juga biasa ketawa-ketawa. Cuman memang ada hal yang esensial yang kita tidak bisa kompromi kalau saya ya. Misalnya kekuasaan cawe-cawe untuk memenangkan seseorang. Saya nggak bisa terima yang begitu. Karena bagi saya itu jahat ya. Kalau misalnya soal sindir menyindir, kritik saya kira saya dibilangin anjing, dibilangin monyet, dibilangin apa santai aja. Tapi kalau sudah misalnya menggerakkan bansos, kemudian pokoknya inilah ya gentong-gentong babi itu saya kira saya nggak bisa terima kalau yang begitu. Tapi ya it's okay. Coba bayangkan ya, DPR aja diam kok semuanya. Makanya. Ulama diam, mahasiswa diam, ya kan. Ya mudah-mudahan lah ini menjadi ladang jihad kita kan jadinya. Anies orang yang sangat pemaaf, tidak pernah dendam dan marah walaupun udah sama ya. Bro, biar tidak lupa apa yang ingin disampaikan lagi, silakan bro wrap up dan kemudian closing statement. Itu ada kamera ke situ. Silakan bro. Gitu ya. Ya. Baik. Jadi saya banyak mendapatkan pertanyaan tentang bro, ininya tetap digeser gini. Nah, gitu. Saya banyak mendapatkan pertanyaan tentang apakah dalam situasi politik seperti sekarang ini masih bisa orang maju politik tanpa uang. Nah, contoh Anies Baswedan itu sangat menarik. Tetapi teman-teman, kalau misalnya mau, Anda itu harus punya yang namanya modal sosial dan juga modal budaya itu tadi. Kalau misalnya modal sosial itu tidak ada, Anda diem aja begitu ya susah. Karena justru Anies itu karena modal sosialnya. Ketika dia mendirikan Gerakan Indonesia Mengajar dan dia mengirimkan begitu banyak orang ke daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Dan saya ingat sekali pada ketika itu media massa termasuk Kompas ya, itu menulis tentang Gerakan Indonesia Mengajar, dan itu karya yang luar biasa sekali. Jadi itu satu. Dan yang kedua,
memang Anies itu tidak pernah melakukan cawe-cawe untuk untuk dipinang ataupun untuk dipilih. Dia tidak melakukan itu gitu loh. Dan yang menarik lagi bahwa Anies ini seorang yang sangat tidak anti kritik. Kenapa demikian? Waktu dia pemimpin Senat Mahasiswa, ulang tahun dia tuh hadiahnya adalah dia ingin semua teman-temannya itu silakan untuk mengirimkan komentar, tanggapan ataupun kritikan terhadap Anies, dan kalau misalnya nggak mau ada namanya itu tidak usah pakai nama pun nggak apa-apa, dituliskan di Hotmail ataupun Yahoo di situ yang dikasih tahu passwordnya oleh Anies, sehingga Anies bisa membaca kritikan tersebut tanpa mengetahui siapa yang melakukannya. Dan mungkin Pak Repli masih ingat juga pada ketika itu, dan Anies lakukan itu. Jadi dia melihat gini, dia ingin bercermin bagaimana orang memandang Anies Baswedan, dan kemudian itu memantul juga harapan orang terhadap Anies Baswedan. Anies menyesuaikan juga, melakukan penyesuaian juga di situ gitu loh. Dan kemudian lagi bahwa kan ada ini pertanyaan, kenapa Anies tidak memimpin oposisi saja begitu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan dari studi yang saya lakukan ini, Anies sudah melakukan 30 tahun yang lalu ketika melakukan demo oposisi terhadap SDSB yang kemudian pada akhirnya SDSB itu dihentikan. Nah, Anies memimpin demo yang saat itu ada yang terbesar di Yogyakarta dengan sekitar 16.000 masyarakat melakukan demo yang kemudian diikuti oleh kota-kota lain, dan kemudian pada akhirnya demo di Jakarta, dan pada akhirnya kemudian pemerintah pada saat itu Presiden Soeharto menghentikan SDSB dan berhasil. Jadi poin saya di sini adalah kan banyak orang bilang Anies supaya menjadi pemimpin oposisi. Anies sudah lakukan 30 tahun yang lalu seperti itu. Nah, kalau sekarang ini ya kan, saya termasuk orang yang mendukung dia untuk main di Pilgub gitu loh. Kenapa demikian? Karena yang menentukan nanti kan masyarakat, ya, punya waktu. Masyarakat kalau di sisi saya orang seperti Anies ini sayang sekali Jakarta kalau seandainya ya Anies tidak diberi kesempatan untuk periode kedua dia memimpin, karena banyak udah prestasinya dia, baik itu fisik maupun non fisik gitu ya dan sebagainya. Dan akhirnya saya mau mengatakan bahwa Anies ini bukanlah orang yang sempurna sebagai manusia, tak ada yang sempurna. Padahal pasti itu banyak titik kelemahannya. Tetapi di sini konteks kita adalah kita bandingkan dia dengan apple to apple dengan tokoh-tokoh politisi-politisi lain gitu. Jadi akhirnya saya mau mengatakan bahwa mudah-mudahan orang seperti Anies Baswedan ini karakteristik seperti itu bisa lebih banyak lagi. Tapi kalau mau Pak Repli itu berarti harus ada reformasi politik. Oke. Ya kan? Sama seperti Bung Repli sendiri. Siapa yang tidak mengakui pengetahuan, keilmuan dari Refli Harun tentang politik dan pemilu. Tetapi ketika itu saya ingat Pak Refli untuk menjadi KPU kan, Bawaslu malah nggak berhasil, kan aneh itu di situ. Padahal kompetensi Anda punya, tetapi karena dukungan politik, partai politik itu adalah kompromi hal-hal yang sesuai dengan kepentingannya, bukan rakyat gitu loh. Nah itu, dan kita harapkan lah. Jadi sayang kalau Indonesia ini cuma ada satu Anies Baswedan, tapi teorinya kan ada, bangun modal sosial. Dan kemudian Anda akan dikenal oleh orang banyak dan partai politik yang akan datang meminang. Demikian. Luar biasa ya saudara sekalian, itu dari Ramadhan Pohan. Tapi ada baiknya saya mau membacakan kesimpulan disertasinya. Mungkin orang penasaran ya. Jadi hasil pengumpulan data dan juga analisa yang peneliti lakukan dalam proses transformasi identitas Anies Baswedan dari akademisi menjadi politisi menghasilkan kesimpulan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian ini. 1. Transformasi identitas Anies Baswedan bersifat parsial. Anies tidak melakukan perubahan secara radikal.
Anies sebagai akademisi dan politisi memiliki konsep diri yang sama, di mana Anies melihat dirinya sebagai individu yang harus melakukan sesuatu kepada masyarakat. Hal tersebut dibentuk dari nilai dan pendidikan keluarga yang ditanamkan pada diri Anies. Akademisi dan politikus dipandang Anies